Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai looping. Perkenalkan, nama saya Arif Hamzah. Nama saya Nesa Nindya. Materi pertama mengenai looping akan dijelaskan oleh rekan saya. Looping atau pengulangan adalah sebuah proses pengulangan data secara terus-menerus hingga batas data yang telah ditentukan. Pada proses looping, diharuskan ada sebuah data yang menunjukkan sampai berapa data tersebut akan diulang. Karena jika tidak, pengulangan akan terus terjadi secara terus-menerus yang akhirnya akan mengakibatkan errornya pada sebuah sintaks. Statement looping. Yang pertama ada statement for. Statement for atau struktur ini digunakan ketika sudah diketahui berapa jumlah pengulangan, batas awal, syarat looping, dan perubahan yang akan dieksekusi. Dan selama kondisi terpenuhi, maka pengulangan akan terus dijalankan. Dilihat dari penyusunannya pun, struktur ini memiliki struktur yang paling efisien, simple, dan sederhana daripada statement yang lainnya. Di sebelah kanan ada bentuk penulisan struktur for. Selanjutnya ada statement while. Statement while atau pengulangan while banyak digunakan pada program yang terstruktur. Pengulangan ini banyak digunakan bila jumlah pengulangannya belum diketahui. Di sebelah kanan ada bentuk pengulangan while, di mana ada syarat pengulangan, ada statement yang dijalankan, dan ada statement control. Selanjutnya ada statement do while. Statement do while pada dasarnya hampir sama dengan statement while. Namun pada pengulangan do while, statement pengulangannya dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dicek kondisinya. Sedangkan di while, kondisinya dicek terlebih dahulu, baru kemudian statement pengulangannya dijalankan. Di sebelah kanan, ada sebuah bentuk pengulangan do while, di mana ada pernyataan per statement yang dijalankan, dan diakhiri dengan while atau while dalam kurung kondisi atau syarat yang harus dilaksanakan. Kita lanjut saja codingannya. Pertama, di dalam library kita masukkan dulu import Java Util Scanner untuk men-scan data pilihan mana yang nantinya akan user pilih. Lalu, kita buat variabel ijkl dengan tipe data integer yang nantinya akan kita gunakan. Lalu, dalam ini kita buat sistem out_print_line sebagai tampilan awal yang memudahkan user untuk melihat data mana, bangun datar mana saja yang telah kita buat. Di sini saya analogikan angka 1 dengan persegi, angka 2 dengan persegi panjang, angka 3 dengan segitiga. Lalu di sini ada sistem outprint pilihan yang nantinya user dapat mengisi data mana yang akan mereka tampilkan. Lalu ada scanner data pilihan yang digunakan untuk menyimpan data yang telah user input. Lalu di sini ada integer pilihan sama dengan data pilihan next integer digunakan untuk menyimpan variabel yang telah user isi. Langsung saja kita pada kondisi 1 di mana user ingin menampilkan bangun datar persegi. Pertama, kita buat dulu percabangannya menggunakan if. Oke. Pilihan sama dengan 1. Lalu tambahkan for i sama dengan 0. I lebih kecil daripada 5. I plus. Nah, di sini for di sini digunakan untuk nantinya menampilkan data horizontal ke bawah sebanyak 5 data. Lalu kita tambahkan sistem outline. Kita tambahkan juga for C sama dengan 0. C lebih kecil daripada 5. C plus. Nah, for di sini digunakan untuk menampilkan data 5 data berbentuk vertikal ke samping. Kita tambahkan sistem outprint bintang yang nantinya ini sebagai bintang di sini yang nantinya akan menyusun bangun datar berbentuk persegi dengan 5 data vertikal ke samping dan 5 data horizontal ke bawah. Lalu di sini kita jangan lupa tambahkan sistem outPrintLine kosong sebagai untuk jarak antara kondisi 1 dengan kondisi 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kondisi kedua. Kondisi kedua adalah kondisi di mana user memilih nomor 2, artinya memilih bangun datar persegi panjang untuk ditampilkan, yang dimana kodenya adalah else if pilihannya kedua. Di sini kita membuat for i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 3, i plus. Nah, for di sini untuk membentuk sebuah 3 baris yang membentuk persegi panjang, 3 baris ke bawah atau 3 baris horizontal.
Ya, kita membuat sistem .out.println. Nah, ini kita membuat for berikutnya, yaitu for kedua, J sama dengan 0, J lebih kecil daripada 5, J plus plus. Nah, for yang kedua ini untuk membentuk sebuah 5 baris yang membentuk persegi panjang, 5 baris vertikal yang dibentuk oleh sistem .out.print. Nah, jadi si persegi panjang akan dibentuk oleh string spasi bintang. Di sini kita membuat sistem .out.println. Nah, agar si kodenya tidak terlalu mepet, tidak berdempetan. Selanjutnya kita masuk ke dalam kondisi ketiga. Kondisi ketiga adalah kondisi di mana user memilih nomor 3 atau memilih bangun datar segitiga untuk ditampilkan. Yang kodenya adalah else if pilihannya yang ketiga. Nah, di sini kita membuat for i sama dengan 5, i lebih kecil daripada lebih besar daripada 0, i min. Nah, for di sini untuk membentuk sebuah segitiga yang memiliki 5 baris. Namun fungsinya dibalikan, jadi i sama dengan 5, i lebih besar daripada 0. Karena i-nya dibutuhkan untuk di sebuah rumus yang berikutnya. Mana selanjutnya kita membuat for yang kedua, for j sama dengan 0. Nah, di sini i-nya dibutuhkan, j lebih kecil daripada i, j plus plus. Ya, di sini ada sistem out print. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita membuat for yang berikutnya atau for yang ketiga. For L sama dengan 0. L lebih kecil atau sama dengan. Nah, di sini ada rumus lagi. 5 dikurang I. Kurang I dikali 2. Ini koma. Ini L plus plus. Nah, di sini ada sistem .out.print. Print akan dibentuk. Nah, segitiga ini akan dibentuk oleh bintang. Dan di sebelah sini kita membuat lagi sistem .out.println string kosong untuk agar si kodenya tidak berdempetan atau hasilnya tidak berdempetan. Selanjutnya untuk membuat si ketika user memilih lebih dari 3 pilihan, maka akan ada peringatan atau akan ada string pilihan yang Anda masukkan salah. Untuk itu kita membuat di sini else system out print line yang Anda masukkan salah. Dan juga membuat di sini sistem inline. Nah, println kosong agar si kodenya tidak berdempetan. Di sini kita jangan lupa membuat titik koma karena itu sangat penting ya. Oke, selanjutnya kita coba aja hasil program atau hasil kode yang sudah kita buat. Untuk percobaan pertama akan dicoba oleh rekan saya. Nah, setelah hasil programnya seperti ini, jika user memasukkan angka 1, maka yang keluar bangun datar berbentuk persegi dengan 5 data bintang berbentuk vertikal ke samping dan horizontal 5 bintang ke bawah. Lalu, jika user memasukkan angka 2, akan keluar bangun datar berbentuk persegi panjang yang tersusun dari bintang-bintang, yaitu 5 bintang vertikal ke samping dan 3 bintang vertikal ke bawah.
Selanjutnya, running hasil data ketiga dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan mencoba yang ketiga, di mana bentuk segitiga dan source code-nya seperti ini. Langsung saja pilihannya yang ketiga. Nah, jadi akan menampilkan sebuah segitiga yang berbentuk 5 baris horizontal ke bawah. Nah, terus selanjutnya kita memasukkan lebih dari 3 pilihan. Maka coba saja 6, maka akan menampilkan pilihan yang dimasukkan salah. Mungkin hanya seperti ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan, entah itu dari kata, perbuatan, maupun sikap, dan lain sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Peace.